Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ahdafu ta'limil qiraati, yaitu tujuan mengajar membaca. Yu'tabirun najahu fi tahdidil ahdafi fil amaliyatil ta'limiyati mu'ashiran sadiqan lin najahi fiha. Wa idza istata'na tahdida ahdafi ta'limil lughatil arabiyyati li ajanibi istata'na ba'da dzalika ma'rifatu turqin wa asalibi tahqiqiha. Wal ahdafu allati sanu'riduha huna hiya ma tafaqat 'alaiha al-kitabatu wal abhasu allati tanawalat ta'limal lughatil ajnabiyyati bi sifatin 'ammatin wa ta'limal arabiyyati lil ajanibi bi sifatin khassah. Keberhasilan dianggap dalam menentukan tujuan pada proses pengajaran pada indikator atau petunjuk yang benar untuk keberhasilan di dalamnya. Nah, dan jika kita mampu menentukan tujuan pengajaran bahasa Arab untuk orang asing, jika kita mampu, maka setelah itu kita akan mengetahui cara atau metode dan teknik yang sebenarnya. Tujuan yang akan kami sampaikan atau yang kami sajikan di sini ialah sesuatu yang telah disepakati dalam tulisan-tulisan dan penelitian yang mempelajari pengajaran bahasa asing yang bersifat umum dan pengajaran bahasa Arab untuk orang asing yang bersifat khusus. Nah, maksud di sini ialah pelajar atau pengajar mampu menentukan tujuan pengajaran bahasa Arab dengan cara, metode, atau teknik yang mudah dan bisa dipahami dengan cepat. Nah, tujuan yang telah disepakati dalam tulisan-tulisan dan penelitian mempelajari bahasa asing yang bersifat umum dan pengajaran bahasa Arab untuk orang asing yang bersifat khusus. Wa yatalkhasul hadaful 'amu war-ra'isiyu min ta'limil qira'ati fi tamakkunil muta'allimi min ayyakuna qadiran ala ayyaqra'al lughatal arabiyyata minal yamini ilal yasari bishaklin sahlin wa marihan wa hadha ya'ni ayyaqra'a fi samtin wa sur'atin wa yusrin multafizan ma'na mubashiratan minal safhatin matbu'ati duna tawakkifin indal kalimati au tarkibi wa dunal isti'anah marratan adidatin bil mu'jami. Kesimpulannya, tujuan umum dan utama dari pengajaran membaca adalah agar pelajar mampu menjadi atau mampu membaca bahasa Arab dari kanan ke kiri dengan cara yang mudah dan nyaman, dan yang artinya yakni membaca diam dan cepat dan mudah melafalkan secara lisan maknanya secara langsung dari halaman cetakan tanpa berhenti dari suatu kata atau struktur dan tanpa harus melihat kamus berkali-kali. Maksudnya adalah pelajar mampu membaca bahasa Arab dari kanan ke kiri dengan menggunakan metode membaca diam atau
membaca di dalam hati yang cepat dan mudah, yang dimana siswa ini tanpa ada kesalahan, yang siswa ini harus menggunakan kamus berkali-kali untuk melihat apa kesalahannya. Baiklah, masuk kita kepada materi selanjutnya, yaitu hadzal hadaful amu yumkinu ayyudu'a fi syaklil ahdafi al-juz'iyatun ta'aliyah, yaitu tujuan umum dalam pengajaran membaca. Yang pertama, ayyatamakkanad darisu min rabtir rumuzil maktubati bil aswati allati tu'abbiru anha fi lughatil arabiyyati, yaitu siswa dapat menghubungkan tanda-tanda yang tertulis dengan suara yang akan diungkapkan di dalam bahasa Arab. Yang kedua, ayyatamakkana min qiraati nafsi qiraatin jahriyatin binutkin sahihin. Siswa dapat membaca teks bacaan dengan suara yang jelas, lantang, dengan pengucapan yang benar. Yang ketiga, ayyatamakkana min istintajil ma'na al-'ami mubasharatan minas safhati matbu'ati wa idraku taghayyiru tarakibi. Siswa dapat menyimpulkan makna secara umum yang langsung dari halaman cetakan atau dari teks tersebut. Nah, yang keempat, ayyata'arrafa ma'aniyal mufradati min ma'ani siyaqi wal farqu baina mufradatul hadisi wa mufradatil kitabati. Siswa dapat mengetahui arti dari kosakata dari makna konteksnya. Ayyafhama ma'aniyal jumali fil fikrati wa idraki alaqatil ma'nal lati tarbutu bainaha. Siswa dapat memahami arti kalimat dalam paragraf tersebut. Yang keenam, ayyaqra'a bi fahmi wantilaqi. Nah, siswa membaca dengan pemahaman dan kelancaran. Yang ketujuh, ayyafhamal ifkara al-juz'iyata wat tafasil. Siswa membaca dengan ide-ide kecil dan detailnya. Yang kedelapan, ayyata'arrafa alamatut tarqimi. Mengenali tanda baca. Siswa dapat mengenali tanda bacanya. Yang kesembilan, ayyaqra'a bi talaqatin dunal isti'anati bil ma'ajimi. Nah, siswa dapat membaca tanpa menggunakan kamus. Yang ke-10, ayyaqra'a qira'atan wasi'atan wa ma'idrakih dasi. Nah, siswa dapat membaca dengan luas dengan memahami pembahasannya. Walau nazarna ila hazihil ahdafi minha wudi'at fi syaklin tadarrujiyin haitsu yuaddi tahqiqu kulli hadafin minha ila tahqiqil hadafil ladzi yalihi wa bittali nastati'u an naqula anna ta'limal qira'ati ibaratun an amaliyati numuqin mutadarrijatin kulla marhalatin fiha tuaddi
ilal marhalati taliyah. Ilal marhalati taliyah. Wa in qanu kulli maharatin yuaddi ilayya itqanal maharati taliyati. Wa min samma yajduru bina an nanzura fil qiraati min haitsu taqsima tuha wa anwa'uha wa mukwana tiha wa marahilu numuwi kulli mukawwanin ma'arabati kulli dzalika biwasaila wa asali bi ta'limiha. Penjelasannya, jika kita melihat tujuan-tujuan ini, kita akan menemukan bahwa tujuan-tujuan tersebut disusun secara bertahap, di mana pencapaian setiap tujuan mengarah pada pencapaian tujuan berikutnya. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa pengajar membaca adalah sebuah proses atau pertumbuhan bertahap, di mana setiap tahap mengarah ke tahap berikutnya. Penguasaan setiap keterampilan akan mengarah pada penguasaan keterampilan-keterampilan berikutnya. Oleh karena itu, kita perlu melihat atau membaca dari segi pembagian, jenis-jenis, komponen-komponennya, serta tahap-tahap perkembangan setiap komponen, dengan mengaitkan semua itu dengan metode dan cara pengajarannya. Masuk kita kepada materi selanjutnya, yaitu tanqasimul qiraatu, yaitu pembagian membaca. Yang pertama, min haitsu nasyatu al-qari'i ila. Poin yang pertama, qiraatu jahriyatun. Nah, berdasarkan aktivitas membaca, yaitu yang pertama, poin pertama, membaca dengan suara keras, yaitu mengeluarkan suara kita saat membaca sehingga orang lain dapat mendengarnya. Nah, poin yang kedua, qiraatu shamitatun, yaitu yang kedua membaca diam. Dengan membaca diam ini, orang lain tidak bisa mendengar kita membaca karena kita membaca di dalam hati tanpa mengeluarkan suara. Yang kedua, wa min haitsul gharadul amu lil qara'i ila, yaitu berdasarkan tujuan umum pembaca. Poin yang pertama, qiraatu istimta'iyatun. Poin yang pertamanya, membaca untuk hiburan, yaitu membaca ini digunakan secara untuk hiburan saja. Dan yang poin kedua, qiraatu darsin wa tahlilin, yaitu membaca untuk belajar dan menganalisis. Yang ketiga, wa min haitsu al-gharadu al-ghassu lil qara'i ila, berdasarkan tujuan khusus pembaca. Poin yang pertama, qiraatun liqada'i waqtil faraghi, yaitu membaca untuk mengisi waktu luang. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, qiraatu min ajalil husuli ala ma'lumatin muayyanatin, membaca untuk mendapatkan informasi tertentu. Poin yang ketiga, qurra'u min ajalil husuli ala tafasili, membaca untuk mendapatkan rincian.
Yang keempat, qiraatu min ajalit ta'ammuli wat tahlili wal istintaji. Membaca untuk refleksi, analisis, dan kesimpulan. Yang keempat yaitu wa min haitsu marahili ta'allumiha ilah. Poin yang pertamanya, al-qira'atu kata'arrufin ramniyin sautiyin ay marhalatus saytarati ala mekanikiyati qira'ati, yaitu membaca sebagai pengenalan simbol suara, yaitu dengan tahap penguasaan mekanika membaca dengan mengenali simbol-simbol suara. Bagian yang kedua atau poin yang kedua, al-qira'atu min ajali al-fahmi ay marhalatul qira'ati wal irtibati bil ma'na. Membaca untuk pemahaman, yaitu tahap membaca yang mengaitkan pembaca dengan maknanya. Bagian yang ketiga atau poin yang ketiga, al-qira'atul mukassafatu ay marhalatul qira'ati lid-darsi wat tahsili, yaitu membaca intensif, yaitu tahap membaca untuk mengetahui tujuan, studi dan pemahaman, belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan. Poin yang keempat atau bagian yang keempat, al-qira'atut tahliliyatu al-wasi'atu ay marhalatul ittisali bikulli ma tu'abbiru anhu lughatu min fikrin wa saqafatin. Membaca analitas luas, yaitu tahap membaca untuk berhubungan dengan segala hal yang diungkapkan oleh bahasa, termasuk pemikiran dan budaya. Itulah materi kita pada hari ini. Yang saya dapat mengambil kesimpulan dari materi ini ialah kita mampu membaca bahasa Arab dari kanan ke kiri dengan menggunakan metode membaca diam ataupun dengan suara lantang yang kita dapat mengetahui makna-makna dari bacaan yang kita baca. Dan kita juga dapat mengetahui tujuan umum dan tujuan khusus dari pembaca.